Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya mempreteli Rijalus Sanad yang Gus Rumil katakan, ini perlu diketahui bahwa nasabnya para habaib ini merupakan nasab palsu yang tidak mungkin dapat diselamatkan lagi. Kenapa? Karena sumber data yang dijadikan dokumen tertua oleh kalangan internal Ba'alawi adalah kitabnya Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang bernama Al-Burqatul Musiqah. Ini bisa dibuktikan melalui kitab Tasditul Fuad karya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid langsung Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bisa dicek di halaman 1560. Bagaimana komentarnya? Summa kutibatis syajaratuh wa ulliqat. Wasami'tu anna awwala man ibtada'a kitabataha Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Susunan nasab, pohon nasab yang telah disusun itu pertama kali dimulai oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya. Kitab apa itu? Bisa dicek, adalah kitab Al-Burqatul Musiqah halaman 150 sampai 151. Ibaratnya begini di Al-Burqatul Musiqah. Hakadha huwa huna Ubaid wa wal ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Kakek saya itu namanya Ubaid. Itu yang terkenal di penduduk Hadramaut dan yang telah tertulis secara paten dalam silsilah kitabnya Ba'alawi begitu. Nah, terus Ubaid ini kok bisa menjadi bin Ahmad Al-Abah? Bagaimana? Nah, dilanjutkan waqad fahimtu awalan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji. Nah, maka saya memahami bahwa mbah saya yang namanya Ubaid itu adalah Abdullah dengan cara menggunakan pemindahan referensi data dari kitab Tarikhil Janadi dan Talkhisil Iwaji. Setelah dicek Talkhisil Iwajinya tidak ada, terbakar katanya, berarti tidak ada datanya. Sekarang yang ada datanya apa? Tarikhul Janadi. Kita cek, ternyata Tarikhul Janadi di Asuluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk di jilid 2 halaman 136 sampai 137 menyebutkan Abul Hasan, nasabnya Abul Hasan bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Hadid, aslinya Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ila akhirih. Di sini ternyata yang menjadi rujukan Syekh Ali As-Sakran pemindahannya ternyata namanya Abdullah, bukan Ubaid. Maka diasumsikan oleh Syekh Ali As-Sakran Ubaid ini mentasghir namanya menjadi Ubaidillah, lalu Allahnya dibuang menjadi Ubaid. Nah, di sini karena data sumber yang menjadikan rujukannya Syekh Ali As-Sakran adalah Tarikhul Janadi, setelah dicek ternyata Abdullah tidak pernah bernama lain Ubaid. Dan Abdullah tidak pernah diterangkan punya anak yang namanya Alawi. Apalagi di dalam Tarikhul Janadi nasabnya Syarif Abil Jadid ini terdapat Qausain. Apa itu Qausain? Waqul ismi fi dakhil dairatin aw bainal qausaini di muqaddimah fi ilmi al-ansab halaman 49 isyaratun ala anna al-isma qad rufi'a min tariqin la yuthaqu bih. Rujukan kitabnya Tarikhul Janadi sebagai rujukan Syekh Ali As-Sakran saja, ini nasabnya terdapat tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, yang mana nasabnya Syarif Abil Hasan ini la yuthaqu bih, tidak bisa dibuat sebagai acuhan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun beliau masih membawa mbahnya yang namanya Ubaid kepada Abdullah, dah membawa
Ubaid kepada Abdullah ini dalam kaedah ilmu nasab ini namanya terdapat adraj, karena termasuk dhaniyud dilalah alal maksud nanti. Apa itu adraj? Diterang, adraj itu adalah memasukkan data palsu kepada sumber Tarikhul Janadi. Bisa dicek di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Adraj itu wa huwa an tuzada nuqtatun, menambahi titik Abdullah menjadi Ubaid, abdunnya ditambah titik ya. Au yudhafu au tukhdhafah, atau dibuang titiknya. Ini bukan hanya titik yang dibuang. Abdullah menjadi Ubaid, ini sudah membuang lafzul jalalah. Au yuzada ismun, ditambahin nama lain. Abdullah ditambahin tasgiran menjadi Ubaidillah. Au sifatun au kunyatun lismin alal asli, menambah pada nama yang asal. Fayahsabuhal qari, sehingga orang yang membaca itu mengira, awisami atau yang mendengar, annaha min aslil kalam, sesungguhnya itu Ubaid ini atau Ubaidillah memang dasar dari perkataannya Imam Al-Janadi Tarikhul Janadi, padahal bukan. Fayarwiha au yungkiluha, sehingga banyak orang yang meriwayatkan yang memindah dari Syekh Ali As-Sakran. Buktinya sampai sekarang banyak yang memindah dari dokumen palsu yang terdapat adraj tersebut. Kalau terdapat adraj, bagaimana komentarnya ilmu nasab? Adraj itu termasuk dari manhulun nasab, bisa dicek di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Manhulun nasab itu termasuk nasab buatan. Wal manhul la yuhtajju bih, nasab yang terdapat manhulun nasab atau maudhu'un nasab la yuhtajju bih, tidak bisa dibuat hujjah. Begitu. Sehingga di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85 dikatakan idza urifal wadi, apabila sudah diketahui peletak nasab pertama yaitu Syekh Ali As-Sakran di dalam kitab Al-Burqatul Musiqahnya yang dikuatkan oleh Tasbitul Fuad, wa urifat illatul wad'il jarihah, dan sudah diketahui peletaknya itu, sudah diketahui terdapat cacat karena terdapat adraj, intafal istidlal, tidak bisa itu dibuat dalil, sudah tidak ada itu untuk dijadikan dalil, tidak bisa, sudah selesai, artinya sudah nasabnya rungkat, palsu. Begitu saudaraku. Terus di dalam usaha keras Gus Rumil untuk mensohekan nasab palsu para habaib ini, maka Gus Rumil membawakan dalil sanad hadis dari kitab Asil Kudurar fi A'yanil Qurdisani Asyar yang dibawa oleh ulama besar Ibnu Aqilah. Ini sesungguhnya ditulis di tahun 1313, yaitu di abad 14 barusan. Dan ini sesungguhnya sangat gampang dipatahkan, karena apa? Rijalus sanadnya itu terdapat 9 rijalus sanad atau perawi yang majhul, bahkan majhulnya di sini dalam setiap lapisan, majhulul aini wa majhulul hali dan seterusnya. Sehingga apa itu majhulul aini? La ya'rifuhul ulama'u bihi aw lam yatabayyan min amrihi syai'un. Yang dimaksud majhulul aini itu tidak pernah dikenal oleh ulama di setiap masa. Buktinya sanad yang 9, Ubaid, Alawi, Muhammad, Alawi, Ali, Muhammad, Ali, Muhammad, 9 dari sanad silsilah mereka, dari yang dianggap rijalus sanadil hadis, itu tidak pernah dikenal oleh ulama, baik di tobaqatnya, baik di kitabnya, baik di sejarahnya dan seterusnya. Baru dikenal setelah dipromosikan oleh Syekh Ali As-Sakran yang renggangnya 550 tahun. Aulam yatabayyan min amrihi syai'un, urusannya tidak pernah diketahui selama 550 tahun. Tidak ada yang menyebutkan, bahkan Al-Adhabi tidak pernah
menyinggung sama sekali. Bahkan tabaqat fuqaha Yaman saja sebagai fuqaha, apalagi muhaddis, itu tidak pernah menyebutkan begitu. Majhulul hal, lam tu'rab adalatuhu, tidak pernah diketahui. Bagaimana diketahui adalatuhu? Wong orangnya tidak dikenal oleh ulama ahli hadis. Bagaimana bisa dikenal keadilannya? Maka majhulul aini wa majhulul hal ini masuk dari bagian masnu'us sanad, disebabkan melalui rantai sanad nasab yang dimasukkan pada sanad hadis. Juga tulisan ini ditulis pada 13 Dzulqa'dah pada tahun 1313 di abad 14, yang manuskrip aslinya dari patokan rijalul sanad itu tidak pernah ditemukan dalam rentetannya, tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah disebutkan rantainya, dan rawinya masih lewat satu jalur. Sehingga itu disebut oleh ulama sirdu sanadir rawil masnu'. Itu rijalur rawinya termasuk rijal yang dibuat-buat, yang tidak pernah dikenal. Sehingga rijal di sini karena tidak pernah dikenal, walaupun andaikan ada, maka itu tidak dianggap karena majhulul aini wal hal. Begitu. Sehingga walaupun mendatangkan ini tetap dikatakan palsu, karena sanad di dalam hadis kata terdapat adrat pasti ditolak. Begitu. Terima kasih.